Kamu udah kasih tas sama Mbak Dunu kan? Di sini tumbler. Kamu kemanain sekarang? Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 168. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo yang langsung menghubungi Sandra. Udah jelas karena Kenzo yang akan menanyakan soal tumbler. Kamu nyuruh Siti buat ngambil tumblernya ya? Tumbler? Tumbler apa maksud kamu? Aku nggak tahu tumbler apa-apa. Aku yakin Sandra, kalau kamu tahu masalah tumbler itu. Kenzo, bisa nggak sih? Semua hal tentang Mutiara tuh nggak usah kamu sangkut pautin sama aku. I don't know anything about a tumbler, okay? Dan lagian kamu kira aku tuh ngapain sih? Kamu kira aku ngabisin seluruh hidup aku, seluruh hari-hari di hidup aku cuma buat ngisengin Mutiara? I have other things to do. Kok kamu tahu sih? Ini ada hubungannya sama Mutiara? Perasaan dari tadi aku nggak pernah mention namanya dia. Aku lihat video yang viral itu, Mutiara ngilangin tumbler customer kan? And I know about it, okay? So bye Kenzo. Tuh kan, Sandra jadi panik. Dia langsung menghubungi Siti untuk memastikannya. Di lain sisi, Mutiara terus mendoakan untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Terlebih untuk Sententia Cafe. Pas banget dengan Aditya yang datang ke kafe Sententia. Dirinya langsung menghampiri Mutiara di musola. Tapi sebelum itu, Aditya malah mendengar Mutiara yang teleponan dengan Cynthia. Yang penting sih bukan cuma nyari orang tua kandung saya, Bu. Tapi juga nyari anak ibu yang ibu tinggalin di rumah sakit waktu dulu. Bet, kamu ngomong ini di mana? Hati-hati loh, nanti ada yang dengar. Jangan sampai kedengeran orang lain. Enggak, Bu, tenang aja. Saya lagi di musola kok, sendirian, gak ada siapa-siapa. Mutiara nggak tahu aja kalau Aditya mendengarnya menjadi heran. Dirinya mencari cara untuk mendekati Cynthia. Aditya yang langsung pergi gitu aja membuat Marsha heran. Makanya Mutiara yang tahu langsung menghampiri Aditya. Sebenarnya saya kesini mau minta maaf sama kamu. Karena saya sudah mengusir kamu di studio foto itu. Mungkin perkataan saya nggak baik sehingga kamu tuh sakit hati sama saya. Enggak, Pak Aditya, enggak seperti itu. Saya juga ngerti kok maksud Pak Aditya. Saya kan memang bukan keluarga. Lagian juga dari lama Pak Aditya udah saya maafin. Enggak perlu minta maaf, Pak. Makasih ya Mutiara. Mungkin kapan-kapan kita akan foto bareng ya. Kalau anak saya nggak mau, mungkin kita bisa foto berdua sama Bu Rianti bareng-bareng. Dan siapa sangka kalau Aditya langsung meminta maaf. Bahkan dirinya mengajak Mutiara foto bersama dengan Rianti dan meminta pertolongan kepada Mutiara. Saya boleh minta tolong sama kamu. Kamu bujuk Aurel sama Kenzo supaya mereka tuh maafin saya. Karena saya sudah melakukan kesalahan besar sama mereka. Ya, mungkin saya tidak bisa cerita ke kamu. Karena saya ada urusan, nanti saya akan cerita ke kamu ya. Nanti saya bakalan coba sebisa mungkin untuk kebantuin ya, Pak. Makasih ya Mutiara. Sama, Pak. Mbak, gimana? Tumbler saya udah ketemu belum? Oh, pas banget M-Kiss First. Customer pemilik tumbler datang dan langsung menagih tumbler miliknya. Sedangkan Nunu dirinya benar-benar panik dan mendatangi rumah Sandra. Mengetahui tumbler yang telah dibuang membuat Nunu tambah panik. Perasaan customer itu benar-benar dimengerti Mutiara.
Mutiara berusaha untuk menenangkannya. Rasanya tuh sakit banget. Iya, saya ngerti kok, saya juga pernah. Foto terakhir orang tua saya dibakar. Bahkan kalung kerang yang ibu saya kasih dan itu pemberian terakhir dari ayah kandung saya, itu juga dihancurin. Saya tahu apa yang Bang rasain sekarang. Makanya saya ngerasa bersalah banget. OMG first, semakin gaswat ini. Kenzo datang ke rumah Sandra. Kamu udah kasih tas sama Mbak Dunu kan? Di sini tumbler. Kamu kemanain sekarang? Ternyata Nunu yang panik juga sudah diatur oleh Sandra. Yang penting Siti dan Nunu harus berbohong. Can you please calm down? Bisa tenang nggak? Gimana sih Nunu Sandra kok bisa tenang? Ini Nunu udah dicari-cari dan soalnya Mas Trimonnya lagi kejar Nunu. Nunu, kamu tuh kenapa ribet banget ya? Kok malah ribet-ribetin Nunu? Nunu Sandra yang ribet, malah bawa Nunu segala. Gimana sih Nunu Sandra? Nunu denger ya, kamu udah saya transfer, jadi please shut up. Nunu Sandra, jadi Siti harus jawab apa ke Dan Kenzo kalau kesini? Kamu bilang sama Siti, terserah dia mau jawab apapun, bikin excuse yang bagus, bikin alasan apapun bohong, terserah. Yang penting, jangan sampai Siti ngomong ke Kenzo kalau misalkan dia udah buang tas yang isinya tumbler itu, ngerti nggak? Kalau misalkan sampai Kenzo tahu dia ngomong ke Kenzo, bilang sama dia bakal saya pecat dan gajinya nggak bakal saya bayar. Oke siap Nun, Nunu sampein ke Siti ya Nun. Tadi saya naik angkot Mas, terus kayaknya tasnya kelupaan deh, ketinggalan di angkot Mas. Kamu jangan bohong sama saya, Siti. Kamu pulang dari rumah saya tuh naik ojol, bukan naik angkot, Siti. Iya, tadi saya naik ojol ke pasar, terus pulang dari pasar saya naik angkot gitu Mas. Ada siapa di rumah? Tuh kan, Kenzo dibuat emosi karena Siti yang bohong. Cynthia yang mau mendatangi kampung Suster Sally dihubungi oleh Aditya. Rahasia Cynthia yang Aditya tahu membuat Cynthia panik. Aditya bisa stop nggak ganggu saya? Gak usah ngancem-ngancem saya, Pak. Saya nggak takut. Ini apa lagi ya? Masalah apa lagi ya? Ibu jangan marah dulu, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu. Kalau saya sudah tahu Ibu pernah punya anak. Bawa tuh dari mana ya? Ternyata benar. Cynthia nggak mungkin panik kalau ini bohong. Jadi, kenapa Ibu meninggalkan anak Ibu di rumah sakit? Pak jawab, Pak. Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari Mutiara? Aku nggak mungkin bilang. Kalau aku nguping omongan Mutiara tadi, aku nggak mau hubungan kalian terenggang. Karena bagaimanapun, aku akan lebih mudah mendekati kamu kalau ada Mutiara. Aku juga bisa diam-diam cari informasi lewat dia. Bu Cynthia, saya memang cari tahu semua hal tentang Bu Cynthia. Dan saya juga tahu soal fakta ini. Sekarang bagaimana kalau Dikta mengetahui soal ini? Udah pasti rahasia Cynthia digunakan Aditya untuk mengancamnya. Tenang Bu Cynthia, saya akan bantu mencari anak Ibu. Tapi semenjak Ibu meninggalkan anak Ibu, apa Ibu tidak ingin mencarinya? Ancaman Aditya membuat Cynthia teringat masa lalunya ketika dia meninggalkan bayi itu. OMG first. Kenzo masih emosi sampai maksa masuk ke rumah Sandra. Sandra! Sandra, aku tahu kamu ada di rumah. Keluar! Sandra! Tanpa dia tahu kalau Nunu berusaha kabur diam-diam. Di lain sisi, Aurel yang baru sampai kafe masih memantau berita viral Mutiara. Walaupun banyak yang menghujat, banyak juga yang bela Mutiara. Mutiara tetap akan bertanggung jawab. Walaupun gitu, berita viralnya juga membuat nama customer itu jelek.
dan customernya tidak mau diganti rugi. Bukan saya loh yang memviralkan. Saya juga nggak tahu siapa. Masalah itu di luar dari kapasitas saya. Saya juga udah baca kok semua komen-komenan yang ada di sosmed. Bukan cuma kalian yang dirugikan, tapi nama saya juga kena. Mereka bilang cuma masalah tumbler aja dibesar-besarin. Tapi kalian tahu kan, tumbler itu berharga buat saya. Itu kenangan dari suami saya. Jadi, saya tetap nggak mau damai, apalagi diganti dengan yang baru. Sebelum Kenzo pergi, dia memberi ancaman untuk Siti. Saya anggap kalau kamu jujur sama saya. Tapi kalau sampai tumblernya hilang, dan merugikan banyak orang. Mutiara dipecat dari kafe, dan CCTV kafe bisa rugi, bangkrut gara-gara tumbler hilang. Kamu juga harus ikut tanggung jawab, Siti. Tanggung jawab di depan semua orang, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Mungkin sekarang saya nggak tahu kalau kamu bohong sama saya, atau enggak. Tapi Allah bakal tahu kalau kamu bohong. Kamu viral di... Aurel, kamu kemana aja dari tadi? Udah telat, dari tadi kita udah bahas soal ini. Aurel, tolong keluar dulu. Kita masih bahas masalah ini. Kedatangan Aurel bergabung di ruangan Dikta malah ditegur oleh Marsha. Ini membuat dirinya harus keluar. Kenzo mencoba mencari cara untuk menenangkan customer itu. Apalagi dia juga semakin curiga kalau ini semua ulah Sandra. Sedangkan Aurel jadi kepikiran sikap Dikta yang telah tega mengusirnya. Tapi bagaimanapun Aurel akan membela Mutiara. Oh, di jalan Kenzo berhasil menemukan Nunu. Ini membuat Kenzo juga jadi curiga. Itu, Mbak Nunu, ada kepentingan sedikit, Den. Ya, keperluan sedikit di luar, Den. Keperluan apa? Sedangkan Miskis dibuat khawatir melihat Mutiara yang harus bertanggung jawab. Kalau memang tumblernya nggak ketemu, dan ibu masih nggak mau diganti, ibu maunya gimana? Kalau memang mau sebutannya, saya harus memecat Mutiara untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, akan saya lakukan sekarang juga. Di lain sisi, Kenzo memaksa Nunu mengakui perbuatannya. Sampai akhirnya Nunu gak sengaja mengakuinya. Emangnya Mbak Nunu kapan ketemu sama Siti? Saya juga puteran di rumahnya Sandra soalnya. Udah lama, Den. Udah dari tadi. Makanya Mbak Nunu jalan nyariin di tong sampah, di gerobak sampah. Siapa tahu Siti bohong, Den. Jadi Mbak Nunu ngaku kalau ngasih tumblernya ke Mbak Siti. Perasaan saya cuma nyuruh buat nyuci tumblernya doang. Bukan dikasih sama orang lain. Anu, Den, jadi... Siapa yang nyuruh? Gini, Den. Apa namanya? Siapa? Sandra? Hah? Kalau ngomong gak usah belibet Mbak Nunu. Yang jelas kalau ngomong kelihatan bohongnya. Mungkin sekarang Mbak Nunu bisa ngomong sama saya. Tapi Mbak Nunu gak bisa bohong sama Allah. Semua bakal dipertanggungjawabin nanti di depan Allah. Dan semua kebohongan bakal terungkap suatu saat nanti, Mbak Nunu. Penjelasan Nunu membuat Kenzo marah. Saya tanya sekali lagi, apa ibu mau saya memecat Mutiara? Saya nggak tahu. Saya nggak mau ngerugiin siapapun di sini. Saya cuma pengen tumblernya itu balik. Jadi saya tunggu malam ini juga. Customer itu hanya ingin menerima tumblernya kembali. Dan Dikta mengizinkan Mutiara untuk tidak bekerja. Karena ancaman Aditya membuat Cynthia mencurigai Mutiara yang telah menyebarkan rahasianya. Tapi Cynthia tetap fokus untuk mencari Suster Sally. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.